Pelaksanaan upacara bendera Hari Kebangkitan Nasional di MTS Negeri 4 Klaten tahun 2024 dengan tema Bangkit untuk Indonesia Emas. Liputan selengkapnya berikut ini. Dua langkah ke kanan, jalan. Hadap kanan. Gerak. Hadap kanan. Gerak. Istirahat di tempat. Gerak. Upacara dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional Senin, tanggal 20 Mei 2024, Madrasah Sanawiyah Negeri 4 Klaten segera dimulai. Pemimpin upacara hormat, gerak, tegak, gerak. Laksanakan. Tidak, siap. Kepada Sang Merah Putih, hormat! Gerak!
Pancasila. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengheningkan cipta, mulai. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 membuka bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan umum supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan isi kemerdekaan. Kemudian daripada itu, untuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka, disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Republik Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan istirahat cepat. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallimu khairal anam sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Ibu Bapak Guru dan tenaga kependidikan Madrasah Sanawiyah di Kempat Klaten,
yang kami cintai dan kami banggakan anakku semuanya, baik kelas 7, 8, dan 9. Alhamdulillah, marilah kita selalu memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia rahmat hidayahnya, khususnya kesehatan, kesempatan, keimanan yang diberikan kepada kita semuanya, sehingga pada pagi hari ini dalam suasana dan cuaca yang sangat cerah kita bisa melaksanakan kegiatan upacara bendera dalam rangka peringatan Hari Kebangkitan Nasional. Dan mudah-mudahan semuanya dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya, dan kita termasuk umatnya yang insya Allah nanti mendapat syafaatnya di akhir, amin ya rabbal alamin. Para peserta upacara yang berbahagia, pada kesempatan ini sebelum kami membacakan naskah pidato dari Menteri Komunikasi dan Informatika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini kita dihadapkan pada suatu realitas yang terpampang terang, yakni kemajuan teknologi yang melesat tepat. Kita sudah memilih bukan hanya ikut serta, tetapi lebih daripada itu menjadi pemain penting agar dapat menggapai dunia. Hari-hari ini hingga 2 dekade ke depan merupakan momen krusial yang akan sangat menentukan langkah kita dalam mewujudkan semua itu. Refleksi atas pilihan tersebut bisa kita rujuk dengan berkunjung kembali kepada gagasan awal menjadi dan membentuk Indonesia. Keteladanan tidak harus diikatkan pada masa lalu, namun dapat dikaitkan dengan masa depan, yaitu pada ide-ide yang membuka ruang imajinasi peradaban. Lebih dari seabad lalu, tepatnya pada 20 Mei 1908, lahir organisasi Budi Utomo yang di masa itu telah menumbuhkan bibit bagi cita-cita mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Hari berdirinya Budi Utomo inilah yang kelak menjadi simbol dari kebangkitan nasional yang kita rayakan saat ini. Organisasi Budi Utomo bermula dari sejumlah dokter dan calon dokter di Batavia yang berkumpul mendirikan suatu organisasi modern. Merekalah yang menganggapnya sebagai motor penggerak gerakan kemerdekaan di tanah Hindia Belanda pada waktu itu. Dan Van Deventer, seorang tokoh politik etis Belanda, menyatakan sesuatu yang ajaib akan terjadi. Insulin molek yang sedang tidur sudah terbangun. Budi Utomo menjadi awal tempat orang belajar dan berdebat tentang banyak hal, seperti pentingnya pendidikan barat bagi rakyat Hindia Belanda, serta penyebaran pendidikan bagi lapisan masyarakat tanpa memandang priai atau bukan. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, nasionalisme Jawa khas Budi Utomo diperluas menjadi nasionalisme yang mencakup keseluruhan orang-orang yang di Hindia Belanda. Pendidikan yang hanya ditujukan pada priai Jawa diperluas menjadi pendidikan untuk seluruh rakyat bumi putra. Perjuangan memajukan kebudayaan Jawa diperluas menjadi perjuangan politik mengusir penjajahan Belanda. Perluasan dari cita-cita yang telah ditumbuhkan oleh Budi Utomo mencapai titik puncaknya pada proklamasi kemerdekaan. Kartini merupakan pembaharu dalam menggagas semua imajinasi mengenai sebuah tatanan masyarakat yang merdeka dan sebuah cita-cita ideal baru tentang bangsa yang lebih besar dibandingkan asal-usul sosialnya sendiri. Apa yang digagas Kartini telah jauh melampaui kisah hidupnya sendiri. Ia telah memberikan inspirasi penting bagi sumbu-sumbu kecil, yakni para kaum muda embrio bangsa, yang perlahan menjadi nyala berkobar yang kemudian kita kenal sebagai Pergerakan Kebangkitan Nasional. Embrio Indonesia lahir dari keragaman pikiran para kaum muda. Sebagai embrio bangsa, di tangan kaum muda inilah terdidik cita-cita kemerdekaan dan kebebasan dirumuskan dan diperjuangkan. Apa yang digagas Budi Utomo, Kartini, dan para embrio bangsa kemudian dirumuskan Bung Karno sebagai jembatan emas. Kemerdekaan dibayangkan Bung Karno sebagai sebuah jembatan emas yang akan membawa bangsa Indonesia menikmati kehidupan sejahtera lahir dan batin di atas tanah sendiri.
Bung Karno juga menekankan bahwa di ujung jembatan emas akan selalu ada kemungkinan yang dapat membawa Indonesia menuju kebaikan atau sebaliknya, yang dalam bahasa Bung Karno, bahagia bersama atau menangis bersama. Disinilah Bung Karno mengingatkan kita pentingnya momen agar kita mengambil keputusan yang tepat dan cermat untuk membawa kita pada jalan yang mengarah kepada kebaikan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemajuan teknologi telah menghampiri kehidupan kita sehari-hari, menjadi bagian dari peradaban kita hari ini. Maka inovasi teknologi telah mendorong perubahan kehidupan manusia secara revolusioner. Banyak kesulitan yang berhasil disolusikan oleh teknologi. Adagium di zaman ini jelas, dia yang akan menguasai teknologi, dia pula yang akan menguasai peradaban. Teknologi digital telah menebas banyak keterbatasan manusia. Dunia seakan mengerdil, semua seperti mendekat, terpampang di dekat mata. Jarak bagai tak lagi relevan, kehidupan visual menyempurnakan kehidupan yang akan datang. Sebagaimana telah berkali-kali dinyatakan oleh Presiden Joko Widodo, peluang kita menjadi negara maju ada dalam 10 hingga 15 tahun ke depan dengan memaksimalkan bonus demografi. Presiden juga menekankan bahwa bagaimana sejarah peradaban negara-negara dan bangsa-bangsa, kesempatan yang hanya datang satu kali, maka kita sama sekali tidak boleh keliru dalam memilih langkah. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, bonus demografi yang dimiliki Indonesia haruslah dikelola dengan kebijaksanaan. Salah satu yang berpeluang menjadi penopangnya adalah adopsi teknologi digital. Tingkat penetrasi internet di Indonesia telah mencapai 79,5% dari total populasi, dan ini diperkuat dengan potensi ekonomi digital ASEAN yang diperkirakan meroket hingga 1 triliun dolar Amerika pada tahun 2030. Dalam aspek bisnis sosial ekonomi, transformasi digital dapat menciptakan lapangan kerja baru dan mendukung pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan produktivitas dan profitabilitas bisnis. Perekonomian Indonesia harus tumbuh di kisaran 6 hingga 7% untuk dapat mencapai target negara berpendapatan tinggi atau negara maju pada tahun 2045. Dengan pencanangan percepatan transformasi digital oleh Bapak Presiden Joko Widodo yang dipacu beberapa tahun terakhir ini, tantangan demi tantangan dapat kita hadapi bersama. Kerja bersama dari seluruh komponen bangsa telah menggerakkan roda transformasi dengan pasti. Kebangkitan kedua merupakan momen terpenting bagi kita hari ini. Kita harus menatap masa depan dengan penuh optimisme, kepercayaan diri, dan keyakinan. Momen ini mesti kita tangkap agar kita langgeng menuju mimpi sebagai bangsa. Tidak mungkin lagi bagi kita untuk berjalan lamban karena kita berkejaran dengan waktu. Di titik inilah seluruh potensi sumber daya alam kita, bonus demografi kita, potensi transformasi digital kita menjadi modal dasar menuju Indonesia Emas 2045. Mari kita rayakan kebangkitan nasional kedua menuju Indonesia Emas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, wahai Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, puji syukur selalu kami aturkan kepadamu. Di balik semua kekurangan dan kesalahan kami, Engkau senantiasa selalu memberikan kami kesempatan, diberikan kami kasih sayang dan nikmat yang tak terhingga. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Tuhan yang Maha Baik, tetapkanlah kami menjadi baik agar kami selalu menjalankan tugas kami dengan baik dan melakukan yang terbaik untuk negeri ini menuju Indonesia emas. Janganlah tinggalkan kami dalam kesendirian dan ketidakberdayaan. Beri kami petunjuk serta kekuatan untuk membawa negeri ini ke arah jalan bangkitan. Hanya kepadamu lah kami menyembah dan meminta pertolongan. Jagalah negeri kami agar selalu damai dan sejahtera dalam kebinekaan. Ya Zal Jalali wal Ikram, wahai Tuhan yang Maha Kuasa lagi Maha Mengetahui, berkat izin dan ridha-Mu, pada hari ini kami dapat memperingati Hari Kebangkitan Nasional ke-119 di tahun 2020. Melalui momentum ini, kami bermunajat kepada-Mu, Ya Allah. Satukanlah semua hati kami dalam kebaikan dan keistiqomahan. Satukan keberagaman suku, budaya dan bahasa menjadi kekuatan untuk bangkit menuju Indonesia emas. Ya Allah, angkatlah kesusahan dalam hati kami, angkatlah kesulitan saudara-saudara kami sebangsa dan setanah air, hingga tak ada lagi di antara kami anak negeri yang hidup dalam kemiskinan dan kesengsaraan. Ya Al-Manal Khairin, jadikanlah negeri kami sebagai tempat berlindung yang paling aman dan nyaman, tempat kami berkhidmat di hari muda, tempat kami menatap keindahan senja di hari tua. Ya Allah, wahai Zat yang Maha Mengetahui segala lumuran aib dan dosa kami, ampunilah sekelam apapun masa lalu kami, tutupi seburuk apapun aib-aib kami. Janganlah Kau turunkan bala dan azab-Mu di bumi berdiri kami. Tolonglah kami agar senantiasa selalu dalam maaf-Mu. Janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikul. Maafkanlah kami, maafkanlah kami, dan rahmatilah kami. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembina upacara, hormat! Gong! 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 Pada pemimpin upacara, hormat.